Nah, berikut kita akan coba bahas soal-soal cerita dari persamaan kuadrat. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Hasil kali dua bilangan bulat ganjil yang berurutan adalah 195, dan apakah kedua bilangan tersebut? Langkah pertama dalam menyelesaikan soal aplikasi persamaan kuadrat atau soal cerita adalah baca dulu. Kalau nggak baca, kita nggak tahu pertanyaannya, kita nggak tahu infonya, ya gimana cara kita menyelesaikannya? Oke? Dan lalu langkah kedua adalah kita akan mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya kita mau cari. Ya, jadi kita lihat yang kita mau cari adalah nilai kedua bilangan tersebut. Jadi kita akan mencari dua bilangan. Bilangan apa? Bilangan bulat ganjil yang berurutan. Yang hasil kalinya adalah 195. Oke, di sini saya akan coba kasih contoh dua bilangan bulat ganjil yang berurutan. Pertama, ya katakanlah saya punya bilangan ganjil 5, dan bilangan ganjil yang berurutan artinya bilangan ganjil yang setelahnya 5. Ya kita tahu adalah 7. Dan saya kasih contoh yang lain, misal bilangan ganjilnya adalah min 3. Ya, min 3 adalah bilangan ganjil. Karena di sini disebutkan bilangan bulat ganjil. Jadi min 3 pun juga termasuk. Dan bilangan bulat ganjil setelahnya, ya kita udah tahu adalah min 1. Dan tentu masih banyak lagi, misalkan ya 91 ganjil, lalu ganjil setelahnya adalah 93. Dan kita akan mencari dua bilangan ganjil yang berurutan yang hasil kalinya adalah 195. Ya, kalau kita lihat 5 kali 7, 35. Jadi bukan yang kita mau. Min 3 kali min 1 juga bukan 195. Oke, jadi setelah kita tahu apa yang kita mau cari, berikutnya adalah kita namakan info-info yang bisa kita dapatkan pada cerita kita di sini. Oke, bisa kita lihat karena kita ingin mencari bilangan pertama dan bilangan kedua, ya sebut saja bilangan pertama itu n, di mana ya bilangan pertama adalah bulat ganjil n. Nah, kalau bilangan pertamanya n, maka bilangan keduanya apa? Nah, kita bisa lihat kalau kita punya suatu bilangan bulat ganjil, ya katakanlah 5, maka untuk mendapatkan bilangan ganjil setelahnya kita cukup menambahkan 2. Ya kan? 5 tambah 2, kita akan dapatkan bilangan ganjil setelah 5. 91, apabila kita tambahkan 2, kita akan dapatkan bilangan ganjil setelahnya. Jadi apabila kita punya bilangan pertama n, yang mana ini adalah bulat dan ganjil, maka bilangan kedua yang berurutan berarti adalah n plus 2. Dan langkah berikutnya adalah kita coba ubah info pada soal kita menjadi suatu persamaan. Di sini kita punya hasil kali dua bilangan. Berarti ya bilangan yang pertama, apabila kita kali dengan bilangan yang kedua, hasilnya akan menjadi 195. Dan kita udah memberi nama tadi bilangan pertama itu adalah n, berarti n dikali bilangan kedua n plus 2 sama dengan 195. Jadi di step ini kita berhasil mendapatkan suatu persamaan dengan variabelnya n di sini. Lalu step berikutnya, langkah berikutnya adalah kita selesaikan persamaan yang kita udah dapat. Kita udah dapat n kali n plus 2 sama dengan 195. Jadi kalau kita selesaikan persamaan ini, kita dapatkan n. Dan ingat lagi apa itu n? N itu bilangan pertama. Jadi kalau kita dapatkan n, otomatis kita dapat bilangan kedua, n plus 2. Nah, kita coba sederhanakan sedikit persamaan kita di sini. Ya, n kali n plus 2 kita kalikan saja. Ingat lagi kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti n dikali masuk ke n, berarti jadi n kuadrat. Ditambah n dikali 2 menjadi 2n. Lalu 195 di kanan saya pindahkan ke kiri, berarti menjadi min 195 sama dengan 0. Dan di sini kita melihat suatu persamaan kuadrat yang variabelnya n. Dan karena udah sama dengan 0, berarti kita bisa melihat bahwa A, koefisien variabel pangkat 2-nya, yaitu 1, B adalah 2, dan C adalah min 195. Dan ingat, kita ingin mencari n, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat di sini. Nah, teman-teman boleh menyelesaikan persamaan ini dengan cara apapun yang kalian suka. Hasilnya bakal sama aja. Di sini saya akan coba dengan faktorisasi. Kebetulan kayaknya ini agak mudah untuk difaktorisasikan. Karena koefisien n kuadratnya 1, ya saya akan buat bentuknya menjadi seperti ini.
Bagi yang belum tahu tentang teknik faktorisasi persamaan kuadrat, boleh coba dicek pada video sebelumnya. Dan berikutnya kita akan coba mencari dua bilangan yang akan kita letakkan dalam kurung ini, di mana kedua bilangan tersebut apabila dijumlahkan akan sama dengan B-nya, yaitu 2, dan kedua bilangan tersebut apabila dikalikan akan sama dengan C-nya, yaitu adalah min 195. Apakah kedua bilangan tersebut? Kedua bilangan tersebut antara lain adalah 15 dan min 13. Ya kan, kalau kita kali jadi min 195, dan kalau kita jumlahkan akan jadi 2. Berarti cocok. Berarti kita masukkan dua angka tersebut dalam kurung, terserah mau yang mana aja. 15 positif, berarti ya, misal kita taruh di sini, plus 15. Lalu yang kedua, min 13, ya kita taruh di kurung satunya lagi, min 13. Dan kita ingat lagi bahwa apabila kita punya dua bilangan dikali jadi 0, maka si A haruslah 0 atau si B-nya yang 0. Atau berarti ya bisa keduanya. Berarti kita tahu bahwa N plus 15 sama dengan 0 atau N min 13 sama dengan 0. Dan kita selesaikan, kita dapatkan N-nya adalah min 15, lalu N adalah 13. Ingat, kita ingin N kita di sini adalah bilangan bulat ganjil. N min 15, oke, ini bulat dan ganjil, bisa kita terima. Lalu satunya lagi N-nya 13. Ya, ini juga bulat dan ganjil. Berarti keduanya bisa kita terima. Berarti ada dua pilihan. Yang pertama, bilangan pertamanya, sebut saja yang ini, yaitu N adalah min 15. Berarti bilangan keduanya adalah N plus 2. Berarti kalau bilangan pertama min 15, bilangan keduanya adalah min 15 tambah 2. Berarti menjadi min 13. Dan apabila bilangan pertamanya adalah yang kita pilih 13, berarti bilangan keduanya adalah N plus 2. Berarti 13 tambah 2 yaitu 15. Jadi kita udah dapat jawaban kita adalah bilangan bulatnya yang berurutan. Yang pertama adalah min 15. Satu lagi min 13, ya kan? Ini bilangan bulat ganjil berurutan dan kalinya, hasil kalinya 195. Dan juga kita punya 13, lalu 15. Ya, ini koma maksudnya ya. Berurutan, sama-sama bulat ganjil dan hasil kalinya cocok. Jadi dua inilah jawaban kita. Nah, ingat langkah pertama, kita akan baca soalnya. Jadi, Bambang ingin membuat peternakan kambing yang bentuknya adalah persegi panjang. Nah, luasnya adalah 100 meter persegi. Oke, jadi ini nampaknya info yang penting, kita garis bawahi. Lalu, ia konsultasi dengan pakar peternakan kambing. Katanya, bagusnya itu ukuran panjangnya 1 meter kurangnya dari 3 kali lebar. Oke, dan juga ini nampaknya penting, jadi kita garis bawahi lagi ya. Dan pertanyaannya adalah, carilah panjang dan lebarnya. Oke, kita telah melakukan step pertama yaitu baca. Dan kita coba identifikasi apa sih yang mau kita cari. Kita mau nyari panjang dan lebar peternakannya. Ya, coba kita gambarkan dulu persegi panjang. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk peternakan kambing Bambang nanti. Ya, ini sebut saja ini panjangnya dan ini lebarnya. Dan langkah ketiga, kita akan memberi nama info-info yang kita bisa dapatkan di soal kita ini. Panjang ya, sebut saja panjang adalah P, satuannya meter, dan lebar, sebut saja ya L, ya satuannya juga sama, meter. Dan kita lihat info kita tadi, apa sih yang kita bisa dapatkan di sini? Panjang peternakannya, berarti P, itu kurang 1 meter. Dari apa? Dari 3 kali lebarnya. Berarti apabila 3 kali lebarnya kita kurangkan 1, itulah panjangnya. Berarti panjangnya akan sama dengan 3 kali lebar dikurang 1. Dan step berikutnya kita coba dari info kita tersebut, kita akan dapatkan suatu persamaan. Ya, di sini kita belum mendapatkan suatu persamaan di sini. Ya, kita lihat luas 100 meter persegi. Luas persegi panjang, ya masih pada ingat lah ya. Berarti panjang kali lebar. Itu luasnya adalah 100. Kita tahu panjangnya adalah 3L-1. Berarti panjang 3L-1
dikali lebar sama dengan 100. Dan kita telah mendapatkan suatu persamaan dengan satu variabel L di sini. Yang mana ini persamaan kuadrat bisa kita lihat. Dan langkah berikutnya setelah kita dapatkan persamaan kuadrat dengan satu variabel, kita akan coba selesaikan. Jadi persamaan kita ini akan kita coba selesaikan. Ya, pertama coba kita sederhanakan dulu aja. Kita kali aja 3L min 1 kali L. Berarti menjadi 3L kuadrat min L. Lalu 100 kita pindahkan ke kiri menjadi min 100. Sama dengan 0. Ya, ingat, langkah awal dalam memecahkan persamaan kuadrat adalah kita ingin bentuknya ada 0 di salah satu ruasnya. Berarti semuanya kita pindahkan ke kiri atau ke kanan. Dan kita bisa lihat A, koefisien variabel pangkat 2-nya di sini L, yaitu 3. B di sini adalah min 1, dan C adalah min 100. Dan apabila kita selesaikan persamaan kita ini, kita dapatkan L. Yang mana itu yang ditanya kan? Panjang dan lebar. Lalu panjangnya gimana? Panjang kan 3L min 1. Jadi kalau kita tahu L, kita tahu panjangnya juga. Kurang lebih itulah motivasi kuat kita untuk menyelesaikan persamaan kita di sini. Dan persamaan kuadrat di sini bebas teman-teman boleh melakukan teknik apapun yang kalian kuasai. Nampaknya faktorisasi agak susah diterapkan di sini, jadi opsi kita adalah melengkapkan kuadrat atau formula. Di sini saya akan coba variasi ya, saya akan pakai formula di sini. Ingat lagi formulanya. Kita tahu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, kita bisa mencari solusinya, yaitu X dengan cara min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan X di sini pada konteks kita adalah L. Berarti kita bisa mencari L, yaitu min B, berarti min 1 plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 kuadrat, min 4 kali A, A-nya 3, lalu C-nya adalah min 100. Oke, ini akarnya kurang panjang. Lalu per 2A, 2 kali A-nya 3. Ya, ini ABC-nya, ABC dari persamaan kuadrat kita di sini. Dan kita coba rapikan lagi, kita punya L adalah min 1 menjadi 1, plus minus, lalu akar. Nah, min 1 kuadrat berarti menjadi 1, lalu min 4 kali 3 kali min 100 menjadi positif 1200, berarti 1 plus 1200, lalu per 2 kali 3, 6. Jadi, kita punya solusi yang pertama itu kita dapatkan dengan memakai tanda yang plus. Misalkan, solusi pertama sebut saja L1, berarti 1 plus akar 1201 per 6. Lalu solusi yang kedua, ya sebut saja ya L2, itu kita pakai 1 min akar 1201 per 6. Dan apabila kalian hitung dengan kalkulator, yang pertama ini akan menjadi kurang lebih 5,943. Lalu yang kedua ini akan menjadi minus 5,609. Jadi kita telah mendapatkan dua nilai L yang akan cocok pada persamaan kita di sini. Namun, ingat kembali L kita di situ apa sih ceritanya? Lebar. Jadi jelas kita ingin bahwa panjang maupun lebar kita di sini adalah suatu besaran positif. Lebih besar dari 0. Jadi nggak boleh negatif dan nggak boleh 0 juga. Karena apabila lebarnya 0, ya jelas ini tidak ada artinya lagi persegi panjang. Ya kan? Masa persegi panjang lebarnya 0 atau panjangnya 0, apalagi negatif. Jadi L yang memenuhi syarat, yang merupakan solusi dan memenuhi syarat kita di sini adalah yang pertama ini, 5,943. Jadi kita dapatkan bahwa L lebarnya adalah 5,943. Dan itulah step setelah kita selesaikan persamaan. Jadi setelah selesaikan persamaan, kita dapat solusi, dan kita coba cek solusinya. Apakah cocok dengan persamaan kita dan cocok dengan konteks cerita kita. Oke, yang cocok adalah yang ini. Lalu panjangnya, ingat yang ditanya panjang dan lebar.
Dan kita tahu panjang adalah 3L-1. L-nya udah kita dapatkan. Berarti menjadi 3L-1. Ya, apabila kalian hitung, ini akan menjadi 16,829. Satuannya sama meter. Jadi 2 inilah ukuran panjang dan lebar peternakan yang akan dibuat oleh si Bambang. Moga-moga usaha peternakan kambing Bambang di sini sukses dengan ukuran seperti ini.